Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Kali ini kita sudah sampai kepada sesi praktikum. Dan praktikum kali ini kita akan menggunakan ArcGIS untuk pengelolaan data spasial. Nah, untuk yang pertama ini kita akan mengenal dulu ArcGIS. Nah, jadi ArcGIS ini adalah perangkat lunak yang dikeluarkan oleh Environmental System Research Institute atau ESRI, yaitu sebuah perusahaan yang berkecimpung di bidang geospasial. Nah, ArcGIS ini adalah sebuah platform yang terdiri dari beberapa software, yaitu ada desktop GIS, ini yang bisa diinstal ke dalam komputer. Kemudian server GIS ini merupakan server yang menyediakan ada data-data spasial, peta dan sebagainya. Kemudian ada online GIS, ini GIS yang berbasis online. Nah, kemudian ada S3 data dan ada mobile GIS. Nah, untuk ArcGIS desktop, jadi kita nanti akan praktikum menggunakan ArcGIS desktop. Ini merupakan kumpulan software yang terdiri dari beberapa software tersendiri, yaitu ada ArcMap, ArcCatalog, ArcScene, ArcGlobe, dan ada ArcReader. Nah, untuk ArcMap sendiri ini adalah software yang paling utama, jadi nanti kita paling sering menggunakan ArcMap. Nah, ini adalah software utama di dalam ArcGIS desktop, karena hampir semua tahapan GIS seperti input, analisis, dan output data spasial ini dapat dilakukan pada ArcMap. Nah, sama halnya dengan menggunakan software pemetaan lainnya seperti di ArcView, Quantum GIS, AutoCAD Land Desktop, dan sebagainya. Meskipun demikian, banyak tugas GIS yang tidak dapat dilakukan menggunakan ArcMap, sehingga pengguna masih perlu mempelajari dan menggunakan software ArcGIS desktop lain selain ArcMap. ArcCatalog ini adalah software di desktop kedua yang akan kita gunakan. Nah, ini memiliki fungsi untuk pengelolaan data spasial meliputi input, konversi, dan analisis data. Jadi, ArcCatalog ini dapat dianalogikan sebagai file explorer atau Windows Explorer pada OS Windows. Jadi, dia menghubungkan nanti ArcMap dengan data-data yang kita punya. Nah, karena tugasnya yang spesifik untuk menangani data spasial, maka fungsi pengelolaan file yang dimiliki oleh ArcCatalog ini lebih khusus dan spesifik. ArcCatalog tidak digunakan untuk mengelola data spasial saja, tapi juga untuk melakukan analisis data. Nah, ArcCatalog ini bisa disandingkan dengan ArcMap. Nah, biasanya ArcCatalog ini digunakan untuk menambahkan data ke dalam ArcMap dengan cara drag and drop dari ArcCatalog. Kita adalah ArcScene. Nah, ArcScene ini berfungsi untuk visualisasi 3 dimensi, yaitu menyajikan tampilan yang perspektif, navigasi, dan berinteraksi dengan data fitur 3D dan raster. Nah, software ini biasanya digunakan untuk cakupan lokal atau tidak terlalu luas, misalnya untuk visualisasi kota yang kecil, kawasan hutan, bendungan, dan sebagainya. Nah, kemudian ini ArcGlobe. ArcGlobe ini adalah bagian dari ArcGIS desktop yang ditujukan untuk eksplorasi data spasial secara virtual dengan ukuran dan cakupan data yang besar. Jika ArcScene menampilkan data spasial secara lokal, maka ArcGlobe menampilkan data spasial dalam perspektif global. Nah, ArcGlobe serupa dengan software dari ini, Google Earth dan Worldwide dari NASA. Kemudian yang berikutnya adalah ArcReader. Nah, ArcReader ini biasanya digunakan jika pengguna ini ingin membagi proyek ArcMap dengan pihak lainnya. Nah, pihak penerima proyek tidak perlu menginstal ArcMap untuk dapat membuka dan melakukan eksplorasi proyek tersebut. Jadi cukup dengan menggunakan ArcReader. Ini pengguna dapat melihat proyek ArcMap yang telah dibuat. Nah, ArcReader ini memiliki beberapa fungsi untuk mengatur bagaimana data yang dibagikan dalam proyek itu dapat diakses. Data spasial yang turut dipaketkan dan disalin dapat dikunci sehingga
pengguna tidak memiliki akses penuh terhadap data spasial yang dibagi. Nah, ini adalah tampilan ArchMap. Jadi ini software utama yang nanti akan kita gunakan. Di sini ada beberapa bagian. Jadi yang nomor 1 di atas ini adalah menu bar. Di dalam menu bar ini ada File, Edit, View, Bookmarks, Insert, Selection, Geoprocessing, Categories, Windows, dan Help. Nah, kemudian di bawahnya ini yang ada angka 2-nya. Nah, ini adalah toolbar. Toolbarnya banyak. Nah, kemudian yang di sisi kiri ini adalah table of content. Jadi, di sini adalah file atau data spasial apa saja yang terbuka, layernya apa saja. Nah, ini nanti akan tampil di sini. Nah, kemudian yang keempat ini adalah map canvas. Jadi nanti peta atau datanya itu akan terlihat di sini. Nah, kemudian yang kelima ini ada katalog. Nah, ini katalog ini adalah data-data apa saja yang ada di katalog yang kita pakai untuk kerja. Nah, kemudian yang di 6 ini adalah toggle bar. Toggle bar ini untuk mengganti view nantinya antara map dengan data. Nah, kemudian yang di sini adalah koordinat bar. Nanti dia menampilkan koordinat pada peta di sini yang diklik. Nah, ini penjelasannya. Jadi di menu ini merupakan kumpulan perintah berbasis teks atau kata untuk melakukan tugas tertentu pada ArchMap. Kemudian toolbar ini sekumpulan perintah berbasis icon atau tombol untuk melakukan tugas-tugas tertentu, untuk mengaktifkan atau menonaktifkan toolbar ini. Kita bisa klik kanan lalu pilih tools yang ingin diaktifkan. Kemudian di table of content ini menampilkan daftar semua file dan layer nantinya yang digunakan pada project ArchMap yang sedang dikerjakan. Kemudian map canvas ini menampilkan layar atau peta pada project yang sedang dikerjakan. Kemudian katalog ini memiliki fungsi mirip Arch Catalog, jadi menampilkan sumber-sumber file yang akan kita kerjakan. Kemudian di toggle untuk mengganti jadi data view ke layout view. Kemudian koordinat bar menampilkan koordinat kursor yang ditunjuk pada map canvas. Oke, sekian penjelasan tentang ArchGIS kali ini. Untuk praktikum nanti silahkan diinstal ArchGIS desktop yang sudah saya bagikan linknya di Google Drive. Dan nanti akan ada video tutorial tersendiri untuk praktikum yang akan kita kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.